Pelanggaran lawan arus lalu lintas masih marak terjadi di berbagai jalan. Hanya demi memperpendek jarak dan waktu tempuh, tidak sedikit pengendara yang tetap nekat melanggar aturan. Padahal, hal ini tidak hanya berisiko memicu kecelakaan dan kemacetan, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain. Meski sanksinya sudah jelas, pelanggaran lalu lintas ini masih terus berulang. Dan berikut kita simak laporan khas redaksi. Melawan arus menjadi salah satu pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi. Pelanggaran ini umumnya ditemukan di titik putar balik, persimpangan, maupun ruas jalan yang kerap digunakan pengendara untuk memotong jalur demi mempersingkat perjalanan. Di Jakarta Selatan sendiri, kepolisian mencatat sedikitnya terdapat 31 titik rawan pelanggaran lawan arus. Kali ini tim CNN Indonesia menelusuri sejumlah titik rawan pelanggaran lawan arus, diantaranya adalah kawasan stasiun Pasar Minggu dan Jalan Raya Kalibata. Sekarang saya sedang berada di titik yang menjadi lokasi para pengendara itu kerap melawan arus, yakni di depan stasiun Pasar Minggu. Ketika kami datang, kami langsung mendapatkan banyak temuan bahwa banyak sekali pengendara yang melawan arus karena merasa tempat putar balik itu terlalu jauh. Bahkan tak jarang ada beberapa pengendara yang menggunakan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki. Padahal seharusnya hal ini mereka ketahui bahwa ini merupakan pelanggaran dan tercatat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan juga angkutan jalan. Lalu mengapa mereka masih melakukan pelanggaran ini padahal sanksinya jelas, yakni denda dan juga ancaman pidana. Sanksi bagi pengendara yang melawan arus dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Polisi rutin berjaga dan melakukan penindakan di titik-titik rawan untuk mencegah pengendara masuk ke jalur berlawanan. Meski demikian, pelanggaran masih terus terjadi. Selamat pagi Bapak, izin Pak. Bapak tahu pelanggaran? Apa ya? Apa pelanggarannya? Didorong, Mbak. Didorong. Iya, lawan arah kan? Kalau lawan arah itu membahayakan orang lain dan diri kita sendiri Bapak. Ya, silakan Bapak sesuai dengan jalurnya. Ya, kembali ya Bapak ya. Jangan lawan arah, nanti membahayakan orang lain. Ya, silakan Bapak kembali. Alasan terburu waktu, jarak putar balik yang dianggap terlalu jauh, hingga mengikuti pengendara lain yang menjadi faktor kerap mendorong masyarakat melawan arus. Salah satunya ya bikin lama, jauh muternya mereka. Terus kadang-kadang ya emang jadi padat sih, sebelah sono padat, kadang-kadang sini kalau nggak ada polisi tetap aja lawan arus. Apa sih yang jagain, siapa yang jagain? Orang mereka pada melawan arus semua ya kan. Kalau lawan arus sih mempersingkat waktu aja Mbak, ya kan. Tapi emang nggak dibenarin juga sih, salah itu lawan arus. Cuman kalau untuk kondisi di sini ya buat mempersingkat waktu aja. Dengan alasan sederhana, ingin memperpendek waktu perjalanan, resiko yang ditimbulkan justru berpotensi jauh lebih besar. Selain berhadapan dengan sanksi hukum, pengendara yang melawan arus juga menciptakan resiko besar di jalan raya. Hanya demi mencari jalan pintas supaya lebih cepat, mereka dapat menyebabkan resiko kecelakaan. Tidak hanya itu, tentunya kemacetan akan terjadi karena mereka mengganggu arus lalu lintas supaya lancar. Kemudian para pejalan kaki, kemudian pengguna angkutan umum dan penyandang disabilitas tentunya juga ikut terancam. Berbagai kecelakaan lalu lintas telah tercatat terjadi akibat pengendara yang memilih untuk masuk ke jalur berlawanan. Data Polri menyebut hingga pertengahan tahun 2026 terdapat 224 kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan lawan arus. Akibatnya 25 orang meninggal dunia, 24 orang mengalami luka berat, dan 276 orang mengalami luka ringan. Fenomena ini pun menjadi keluhan masyarakat yang merasa dirugikan akibat perilaku pengendara yang mengabaikan aturan. Ya itu udah jelas ya, mengganggu ya. Kelihatan sekali nggak disiplin gitu loh pengendara di Indonesia ya. Itu kan kelihatannya sepele ya. Tapi kalau udah kecelakaan, coba
malu loh kita dilihat negara lain ya yang sudah menerapkan disiplin gitu. Ya sebenarnya kalau untuk melawan arus itu kan punya resiko ya, baik kecelakaan dan kemacetan juga gitu ya. Kalau seandainya itu terus terjadi dan tidak ada kesadaran untuk tidak lawan arah, bisa menimbulkan permasalahan-permasalahan lain untuk di lalu lintas itu. Menurut petugas, salah satu tantangan terbesar dalam menekan pelanggaran lawan arus adalah masih rendahnya kesadaran pengendara. Tak sedikit yang hanya mematuhi aturan saat ada petugas berjaga. Di sini kita petugas tiap hari dari jam 6 sampai jam 8. Tetapi kalau tidak ada petugas, pelanggar itu langsung langgar arus balik, langsung langgar kita, Mbak. Jadi harus ditungguin petugas. Jadi kita dinasnya itu dari jam 6 sampai jam 8. Tapi ya kayak tadi yang saya bilang, kalau tidak ada petugas dia langgar lalu lintas. Jangan ada petugas saja, dia itu patuh. Kalau tidak ada petugas dia tidak patuh. Untuk dampaknya itu sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas. 1, 2 itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Risiko yang ditimbulkan akibat melawan arus tak sebanding dengan waktu yang berhasil dihemat. Polisi mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas, baik saat ada maupun tidak ada petugas di lapangan. Masyarakat juga diharapkan dapat saling mengingatkan agar pelanggaran lawan arus tidak terus berulang. Dia Kirana, Warsa, Jakarta.